integral trigonometri yang tentunya lebih kompleks lah, sedikit lebih kompleks. Konsepnya mirip seperti yang minggu kemarin, yaitu reduksi ya, di antaranya dengan cara pangkatnya direduksi sehingga bisa mendapatkan bisa mendapatkan turunannya seperti itu, atau bisa dimisalkan begitu ya. Nah, ini beberapa kemungkinan daripada integral trigonometri yang mungkin akan ditemui gitu ya. Nah, kalau yang kemarin contohnya itu baru yang sin aja ya. Jadi sin itu bisa direduksi dengan rumus yang ternyata rumusnya lebih sulit untuk dihafalkan, tapi modelnya intinya mereduksi daripada pangkatnya ya. Nah, ini di kalau dilihat juga nanti konsepnya akan sama, diantaranya dimulai dengan cara mengubah daripada bentuknya atau mereduksi dulu ya. Nah, kita bisa langsung lihat aja ke contoh. Ini ada sin, ada cos, ada perkalian antara sin dan cos ya. Kemudian ada perkalian antara di sini sin dan cos, pangkat, sin pangkat, cos pangkat ya. N dan N maksudnya berbeda pangkatnya. Ya, sin dan sin, cos dan cos, dan seterusnya. Tan pangkat N, kosan pangkat N, dan ya banyak beberapa tipe. Tapi saya rasa nanti akan bermuara pada pola yang hampir sama ya. Nah, sekarang kita lihat contoh untuk langsung ke N pangkatnya ganjil ya, atau di situ ditulisnya N odd ya, atau pangkat kan ganjil, sin pangkat 5. Nah, ini mirip dengan yang minggu kemarin dikerjakan, yaitu direduksi dulu sin pangkat 4 pangkat X kali sin X ya. Nah, tujuannya dilihat di sini, sin pangkat 4 itu bisa diubah menjadi 1 kurang cos kuadrat X pangkat 2. Ya, dari mana itu? Yaitu sin pangkat 2 dipangkatkan 2. Ini sin pangkat 4 diubah menjadi sin pangkat 2X dipangkatkan. Nah, ini sama dengan sin kuadrat tambah cos kuadrat nilai 1 ya. Jadi sin kuadrat itu sama dengan 1 kurang cos kuadrat X. Ya. Jadi dimulai dari sin kuadrat X pangkat 2 dipangkatkan 2 dan diubah, yaitu bentuk modifikasi. Ya. Nah, selanjutnya ini apa nih? A kurang B dikuadratkan ya. A dengan A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat ya. Yaitu 1 ini 2 kali 1 cos kuadrat X tambah cos kuadrat X dikuadratkan, itu cos pangkat 4 X. Nah, di sini bisa dengan yang terakhir ini bisa digunakan pemisalan. Apa yang saya katakan pemisalan? Yang dicontohkan ada turunannya. Kalau di sini kalau dimisalkan sin X turunannya ada nggak? Cos X ada ya. Tapi bentuknya 2 cos kuadrat X, cos pangkat 4 X. Tapi kalau yang dimisalkannya cos X turunannya ada langsung sin X. Jadi yang dimisalkan itu U sama dengan cos X. Jadi 2 U kuadrat ditambah U pangkat, nah, gitu ya. Bila nanti itu ya. 2/3 cos pangkat 3 kurang 1/5 cos pangkat 5 X. Sin X dx-nya hilang kan? Kalau dicoba misalkan nanti dilihat U sama dengan cos turunannya di U. Turunan dari cos adalah sin dx ya. Ini punyanya
dia hanya memiliki sin X-nya saja. Sehingga dibuatlah negatif, negatif. Maksudnya adalah plus sin E. Dia memodifikasi daripada soal. Kalau ini daripada contoh. Kalau kita nggak mau menggunakan ini bagaimana? Bisa dari sini. Min sin X dx berarti yang dipakai min du sama dengan sin X dx. Nah, langsung diganti. Kalau sama aja, tapi tetap ada min kan? Nah, itu minnya di sini. Gitu ya. Jadi bisa dari contoh soalnya dulu, dari soalnya dulu yang diedit, di sini dieditnya min dan min sin X dx. Artinya sin X dx, artinya plus ya, yang ini ya. Nah, atau mengubah daripada bentuk, mengubah daripada pemisalannya. Ya. Pemisalannya di situ adalah cos X ya. Nah, udah selesai, sama ya. Bedanya konsepnya ada di mana ini? Ada di mengubah bentuk sin 5X itu jadi apa? Gitu ya. Kalau yang kemarin udah sama sebenarnya pas tuh bentuk sinnya ya. Oke. Next ya. Ini yang kemarin ini ya sin kuadrat X ya. Nah, yang dikerjakan namanya sin kuadrat X dengan cara sin X kali sin X ya. Ini nggak caranya? Atau cara lain? Sesuai dengan yang saya tulis. Parsial. Ya, itu parsial kan? Nah, ini teknik yang lainnya. Sama aja. Walaupun outputnya berbeda, bisa jadi, bukan bisa jadi, walaupun outputnya berbeda, tekniknya berbeda, tulisan hasilnya berbeda, tapi kalau diintegralkan hasilnya pasti sama. Ya, yang kemarin dikerjakan karena ini, sama ini, diinputkan nilai X-nya, itu pasti hasilnya sama. Tulisan ini dengan yang teman kerjain berbeda, tapi ini yang sama. Ini menggunakan pendekatan sudut setengah, ya, sudut setengah. Nah, kalau yang sebelumnya menggunakan pendekatan sin X kali sin X ya. Kan? U sama dengan sin X dv-nya sama dengan sin X dv. Kemudian turunan daripada U adalah du sama dengan X V-nya digunakan daripada sin X kosin cos X. Berarti integral U dv sama dengan UV kurang integral V U sin X V ya, sin X cos X ya, min sin X cos X kurang integral V min cos X ya. Min cos X ini ada min, boleh kita langsung ya. du-nya cos X du.
integral cos kuadrat X min sin X. Gimana? Berikutnya ya. Yang sekuadrat X kan juga bisa di sin kuadrat X. 1 kurang sin kuadrat X sama dengan ini. Kita lihat dulu ya. Ada yang udah ditulis sama ini. Soalnya kayaknya berulang. 1 kurang sin kuadrat X, oke. Iya, bisa. Ya betul, betul, ini tekniknya ya, bisa. Ya, karena yang diubah jadi 1 kurang sin kuadrat X ya. Yang ini. Dikerjakan dari situ. Saya nggak ngecek lagi karena ada rumusnya ya. Kalau udah ada rumusnya tuh harusnya masukin ke rumus kan. Rumusnya panjang. Jadi yang dikerjakan 1 kurang sin kuadrat X ya. 1 bisa diterangkan ya, jadi X sin kuadrat X sama dengan soal ya. Ini sin kuadrat X, jadi sin kuadrat X-nya pindah kiri. Nah, saya langsung ke hasil aja ya. Hasilnya ambil min sin X plus min sin X plus X min sin X plus X tambah X tambah X per ini. bagi semuanya dibagi dua. Oh, ini. Ya. Setengah X. Nah, beda kan dengan yang ini kan? Ya kan? Tapi itu tetap benar dua-duanya. Ya. Beda namanya beda teks. Teknik ini ada menggunakan sin setengah, ini ada menggunakan tidak menggunakan sudut setengah. Tapi pasti sama tuh, ya. Bisa kita coba misalkan sudut istimewa ya. Ya berapa itu yang mudah? 30 ya. 30. Sin 30 berapa? Setengah ya. Berarti ini min setengah, benar? Cos 30 setengah kali 3 tambah ya 30 ke ya 30 per 2 nya udah kelihatan ya ini ya. Ya 30 per 2 ini kan sama ini per 2 ya. Tinggal yang sebelah sininya aja tuh 1/4 min seperempat bagi 2 8 akar 3 1/8 akar 3 plus 30 per 2 15 ya. Ini yang kita mau cek sama nggak? Min 1/4 sin 6 sin 60 berapa? Ini 1/4 setengah ini 1/8 sama ya. Ini jadi itu namanya teknik pengintegralan. Jadi dengan metode dengan cara yang berbeda, dia asalkan bisa diintegralkan. Salah, bukan salah kita menghitungnya, tapi tidak bisa. Kita waktu pemisahan kan saya berapa kali mencontohkan. Ini pemisalkan tadi U-nya dengan sin X, nggak salah. Kalau ternyata diubah pemisalnya bisa ngepas kan, itu baru itu teknik tersebut gitu ya. Itu ya.
Ya, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa hasil yang dikerjakan oleh teman-teman dari min sin X cos X plus X itu nggak berbeda dengan ini, ya, dengan teknik yang berbeda, ya. Oke. Nah, jadi sudah betul ya yang dikerjakan. Kita lanjut ke teknik tadi itu sedikit. Nah, ini teknik apa yang digunakan? Modifikasi daripada rumus trigonometri. Mau dihafal silakan, nggak juga nggak apa-apa ya. Ya, saya sama nggak terlalu apa ya. Tapi yang saya hafalkan tuh cos 2x ya sama dengan cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Kalian jangan apa ya. Nanti ikut konten ya saya. Nanti apa? Cos 2x 1 kurang 2 sin cos 2x 2 cos kuadrat x. Itu hasil masa muda saya apa? Sampai sekarang masih apa? Kalau sin 2x enak. Sin 2x 2 sin x cos. Ya. Kalau cos 2x banyak. Ya. Nah, dia menggunakan yang mana nih? Yang diambil adalah cos kuadrat x-nya ya. Sorry. Ini ya. Yang diambil adalah sin kuadrat x. Yang mana sin kuadrat x-nya? Ini. Sin kuadrat x tidak begini ya. Jadi 1 kurang cos 2x. Ya. Sin kuadrat dari sini, sin kuadrat x 1 dikurangi cos 2x per. Nah, gitu dong. Berikutnya apa? 1/2 bisa diintegralkan cos 2x ya. Setengah cos 2x ya. Ini karena 2 ini milik bersama ya. Setengah, kemudian setengah cos 2x. Setengah cos 2x bisa diintegralkan langsung nggak? Bisa diintegralkan langsung nggak? Kalau nggak bisa, paling ini dimisalkan ya. Tapi kalau untuk bentuknya seperti ini sudah lazim langsung ya, seperti halnya turunan daripada sin 5x. Turunannya yaitu 5 cos 5x ya. Kalau integral daripada cos 5x yaitu 1/5 sin. Dasarnya dari pemisahan tadi. Kalau di apa namanya, di turunan itu perkalian, di integralnya jadi pembagian ya. Cara ngeceknya kan ini coba diturunkan lagi ya. Turunan daripada sin 5x apa tadi? 5 cos 5x ya. 1/5 5 cos ya. Kalau integral itu dia sedikit lebih ini, lebih rumit, tapi dia bisa dilakukan pengecekan. Integralnya benar nggak, turunin lagi. Ini cos 5x ya 1/5 deh ini ya. Ini misalkan U sama dengan 5x ya. DU-nya adalah 5D
dx. Nah, itu pemisalan sebenarnya. Tapi kalau menggunakan teknik langsung begitu. Kalau yang turunan kan teknik langsungnya kan begitu juga ya. Sebenarnya Y sama dengan 5E, sin 5E. Nah, ini kan nggak bisa diturunkan langsung sebenarnya, dimisalkan itu ya. Tapi kalau langsung, kita udah paham, misalkan ini adalah U sama dengan 5X. Jadi turunannya itu adalah 5 ya, 5 cos. Nah, ini harus nggak terbiasa nanti kalau nggak ditulis ya. Tapi kalau udah ditulis pemisalannya tadi, U sama dengan 5X di U sama dengan 5 dx. Yang mau dipakai kan dx doang. Berarti 1/5 di U. Nah, ini di integral ya. Lebih rumit integral atau turunan? Hah? Lebih rumit integral, tidak betul. Kalau lebih rumit integral, makanya diajarkan turunan dulu. Ya. Jadi konsep itu tuh dari kita kecil itu udah ada. Kita nggak diajarkan perkalian dulu, nggak diajarkan pembagian dulu sebelum perkalian. Karena guru kalian, guru saya juga, nggak bisa ngejelasin pembagian. Nggak bisa ngejelasin pembagian, apalagi pembagiannya berlebih. Ya, kalau 6/3 masih bisa dengan permen. Ya. Ya. 6/3, 6 permen dibagi untuk 3 orang, masing-masing dapat berapa, nah, masih bisa. Nah, selebih itu dari itu udah nggak bisa jelasin lagi. Nah, maka menggunakan perkalian dulu. Kalian. Nah, itu namanya yang berapa kali sering saya sampaikan adalah fungsi inverse. Ya. Fungsi inverse itu eh, tadi itu apa? Kayak merekonstruksi lah. Yang dulu, yang sekarang bisa diputar-putar. Ya. Kita tuh kan nggak bisa berkembang tuh salah satunya nggak paham konsep itu. Sebenarnya dalam ilmu terapan teknologi itu ada namanya eh, TOT, ya. Tahu TOT apa? Training of Right Trainer ya? Bukan ya? Namanya transfer of ya. Nah, ini yang sebenarnya sangat dahsyat di sini. Ya, maksudnya apa? Yang dilakukan oleh Cina itu cuma itu aja. Copy paste. Teknologinya apa? Diulik sama sarjananya diulik. Ya, beli ya, iPhone 1 atau mobil apa harus dibongkar, dicariin apa ini. Memang teknologi itu disembunyikan. Kalau diberitahu apa? Ya kalau diberitahu pasti diambil. Yang mahal itu teknologinya, bukan bukan apa barangnya itu. Kalau kayak apa selam apa segala macam, semua kan kita punya. Tapi teknologi yang nggak punya. Semua kan punya nikel ada baja baja terbesar apa, di Indonesia ada. Tapi teknologinya yang memang disembunyikan. Jadi biasanya kalau negara itu dia sedikit-dikit masukin klausul itu kalau dalam pembelian alat-alat canggih, transfer of technology. Setidaknya itu operator. Kalau beli mobil itu supirnya tuh. Mobil canggih, supir nggak bisa bawa. Ya sama aja nggak berguna kecanggihan itu. Ya. Jadi itu yang mahal daripada teknologi ataupun pembelajaran itu ya, transfer of teknologi. Nah, jadi jangan heran kalau kita Indonesia tuh nggak punya teknologi yang
yang apa? Yang bagus. Punya tapi bukan punya kita maksudnya. Ya, mobil apa segala macam. Karena nggak berhasil mengcopy. Yang teman-teman dari sekolah nyontek itu kan mengcopy kan, ya kan? Paling mudah, tapi mengcopy yang beneran nggak bisa. Mengcopy tadi ilmu itu nggak bisa dicopy dengan begitu, ya. Nggak bisa dicopy dengan nyalin begitu, nggak bisa. Jadi memahami si konsepnya itu seperti apa. Ini. Padahal kalau mencontek di dibolehin, ya kan jadi bagus ya. Maksudnya, cuman teknik mencontek itu saya bisa memahami. Mahasiswa mencontek itu saya bisa memahami. Yang saya nggak bisa memahami itu mencontek dengan salah-salahnya dengan titik komanya. Itu saya nggak bisa memahami itu. Jadi kalau saya baca itu, kalau tulisan kalian saya tahu yang mana yang menyalin itu. Cuman sumbernya mungkin di ini lagi ya. Ya. Kalau tulisannya sama, salahnya di mana sama gitu ya. Yang dicoretnya juga sama, ya itu berarti ya. Oke, next. Udah ya, yang bagian ini tadi udah selesai langsung. Kemudian yang bagian ini juga sama. Ini cos apa nih? Cos kuadrat X ya. Diubah menjadi 1 tambah cos 2X per 2. Ya. Satu tambah cos 4X. Oke. Tadi yang ini bagian yang saya tuliskan tadi yaitu cos 2X sama dengan cos kuadrat X kurang satu lagi 1 kurang 2 cos kuadrat X. Nah, ini untuk yang cosnya itu dia menggunakan yang ini gitu kan. Yaitu min 1 pindah ke kanan ya. 2-nya jadi pembagi atau cos kuadrat X sama dengan cos 2X plus 1 bagi 2. Nah, ya. Kemudian ini diuraikan setengah bisa dikeluarin 1/4. 1 dikeluarkan 1 tambah 2 cos 2X tambah
cos kuadrat 2x ini A tambah B kuadrat ya. 1 kuadrat tambah 2 kali 1 kali cos 2x tambah cos kuadrat 2x. Nah, cos kuadrat 2x balik lagi ke sini, yaitu cos 2x plus 1 per 2. Nah, itu aja ya. Maksudnya tahu ini aja ya. Apa namanya? Merekayasa ya. Merekayasa bentuk ya. Makanya kita itu kan setiap saat itu kan berpikir ya sebenarnya ya. Nggak berpikir juga sebenarnya sedang berpikir gitu ya. Saya menyaksikan apa namanya itu ya kejadian-kejadian di media sosial ya seperti bunuh diri itu luar biasa. Bukan karena kalau di negara seperti Jepang itu memang nggak berpatokan pada agama. Mereka bunuh diri agak wajar dan tanda kutip karena pertama dia kerjanya luar biasa, etos kerja orang Jepang. Pasti tekanan sosialnya itu besar, ya. Orang Jepang itu orang orang Cina, orang Eropa. Yang kedua, dia lebih ke ini nggak punya apa istilahnya itu secara keyakinan agama lah istilahnya ya. Nah, yang unik tuh di Indonesia maksudnya, gitu ya. Kalau kita lihat orang Indonesia itu, maksudnya tekanan ini apa sih yang paling besar kan maksudnya, ya kan? Maksudnya keluarga besar ada di sini kan, kemudian eh, keluarga besar ada, kemudian secara dukungan agama lah, maksudnya kayak pendeta atau ustadz yang di sekitar itu ada, ya maksudnya banyak rumah ibadah lah secara umum. Nah, kemudian dikenal dengan kita itu apa kekuatan sosial ya, maksudnya orang kita itu mudah secara sosial tuh kalau orang susah tuh suka dibantu apa segala macam. Nah, tapi keputusan keputusan orang Indonesia untuk mengambil tindakan yang tadi itu bunuh diri itu ternyata banyak juga gitu ya. Dan itu bagi saya itu unik ya, luar biasa unik gitu. Dan yang lebih uniknya lagi kalau itu terjadi pada satu keluarga kayak suami istri gitu kan. Beberapa kasus saya ikuti suami istri sepakat bunuh diri ya, itu unik. Hah? Ya, ada sama anak-anaknya lagi ya. Gitu. Jadi tindakan seperti itu tuh luar biasa menurut saya, bukan tindakan biasa-biasa aja. Ya. Seperti yang saya katakan, ya. Kalau satu orang melakukan tindakan itu, ya peluangnya cuma ya tidak. Dalam pikirannya itu ya tidak, saya mau melakukan ini, ya tidak. Tapi kalau dua orang, itu peluang untuk melakukan itu cuma 25%. Karena suami iya, istri iya, baru dia melakukan. Ya kan? Ada sama anaknya, 3. Peluangnya jadi berapa tuh? 3 kali 3. 9, 1/9-nya. Peluangnya kecil banget. Coba bayangkan diskusi di keluarga itu ya. Diskusi, kita bunuh diri aja yuk, yuk gitu ya. Ya, yuk dijawab sama ini ya. Ya. Gimana coba kan? Gak kebayang kan? Maksudnya gimana cara ini ya? Nah, nah itu maksud saya itu adalah luar biasa ini ya, sampai bisa mengambil kayak kesimpulan begitu ya. Gitu ya. Nah, jadi kembali lagi ke konsep awal kita itu bahwa dalam hal ini kerumitan masalah di sini itu yang yaitu bagaimana kita mengubah bentuknya ya, mengubah bentuk daripada kos di situ. Dan dia nggak ada benar salah sebenarnya, bisa atau nggak bisa tadi aja. Oh ini mentok nih, misalnya cos 4x diubah menjadi cos pangkat 3x kali cos x, bisa nggak? Boleh ya. Nah itu namanya teknik
pengintegralan. Ya. Oke. Saya nggak jelasin ya lebih detail, cuman belumnya aja tadi. Nih, sin pangkat 3x, cos pangkat min 4x yang diubah di sini adalah sin kuadrat x dikali sin x ya. Nah, sin kuadrat x yang ini kali. Nah, udah seperti ini bentuknya tadi bisa dimisalkan, yaitu pemisalannya adalah cos x, turunannya adalah sin x ya. Berarti 1 kurang u kuadrat kali u pangkat min 4. Udah ya, secara konsepnya udah selesai gitu aja. Balik lagi dalam tahapan-tahapannya tadi, kan kita lihat dulu dari sini ya. Anggap aja kita ini nggak ada, belum tahu ini ya teknik-tekniknya. Pertama yang di pikiran kita adalah bisa nggak itu diintegralkan secara langsung? Itu dulu ya. Nggak bisa. Apa? Karena ada dua tuh, sin x sama cos x. Jadi sin x cos x nggak bisa. Ini ada pangkatnya, nggak bisa. Kemudian bisa nggak dimisalkan di sini? Nggak bisa juga. Yang mana yang dimisalkan? Kalau misalkan yang U sama dengan sin X, di sini hasilnya adalah harusnya cos X dx. Ini cos pangkat min 4. Nggak bisa juga. Gitu ya. Nah, kemudian bisa nggak diubah? Nah, diubah dulu bentuknya. Baru diubahnya bisa yang mana? Yang ini nggak boleh diubah. Tapi bisa nggak maksudnya dengan pemisahan yang tadi? Nah, di sini kan langsung ke yang bisanya ya. Jadi cara berpikirnya itu diubah dulu bentuknya. Yang mana diubah? Boleh yang ini, boleh yang ini. Ternyata lebih mudah bisa mengubah yang sin-nya. Jelek. Kalau di sini udah ada kata kuncinya tuh ya. Mengubah kalau dua-duanya genap, itu bisa diubah dengan sudut setengah, persamaan trigonometri sudut setengah ini namanya. Yang tadi itu yang saya tuliskan tadi 3 itu namanya persamaan trigonometri sudut setengah. Nah, sudah diubah seperti ini, kita lihat aja ini bentuknya. Nah, bentuknya ini bisa diintegralkan langsung atau tidak. Nah, nggak bisa ya. Yang ini nggak bisa. Khususnya yang ini yang nggak bisa ya. Kalau ini bisa nggak? Cos 2x bisa ya. Cos 2x kan pemisalan ya. Integral dari cos 2x setengah sin 2x. Ya. Nah, ini kalau ini bisa. Ya, sin. Yang ini nggak bisa coba lagi. Kan gitu kan? Betul ya? Yang ini nggak bisa diubah lagi. Nggak usah dihafal ya, bisa ditelusuri yang penting ya. Ini pakai rumus mana, ini rumus mana. Nah. Memang trigonometri ini termasuk yang lumayan rumit ya. Waktu SMA nggak ngerti-ngerti kan? Iya kan?
Pasti gitu. Ya. Oh, waktu SMA paling banyak lah, rumusnya paling banyak, ininya nggak ngerti-ngerti kan. Ya, sebagai ilmu ya kita serap aja. Eh, sebagai ilmu kita serap aja, sebagai praktis sebenarnya kita luar biasa ilmu ini tuh. Ilmu itu kan didapatnya kan dari pembelajar yang dahulu ya, yang belum punya rumus itu, ya kan? Di di mereka mempelajari gejala jadi rumus itu luar biasa prosesnya itu, sehingga kita tinggal pakai itu, ya. Kalau orang sekarang bisa macam-macam lah nanoteknologi sampai eh, apa bisa menggunakan teleskop lihat bintang segala macam, ada alatnya. Orang dulu tuh udah bisa nggak ada alatnya, itu yang unik itu, ya bisa hitung keliling bumi segala macam, nggak ada alatnya, memang menggunakan ini konsep itu aja, segitiga itu kan, jarak antar matahari, bumi, bulan, di ini kan jaraknya dilihat sudutnya, coba, ya kan? Alatnya nggak ada, orang itu orang-orang zaman dulu yang kerja itu. Saya tahu pasti lagi nungguin Indonesia Raya kan jam 10 kan? Itu bakal tiap hari. Tiap hari. Aku belum tahu sejarahnya. Yang handle kita dari pagi. Kayak generasi Pas pagi itu. Z ini paling up to date. Kadang kurang. Itulah kayak yang saya bilang, itu kan Pak Prabowo. Dari mana Pak Prabowo? Pak Prabowo ini ada kecil-kecilan lah ini saya aja. Memang ada di berita juga. Yang pertama Pak Prabowo ke militer, pasti ke bawah ininya. Apa? Kalau di militer itu di Akmil, saya juga nggak pernah ke Akmil Magelang. Di beberapa tempat di militer itu jam-jam tertentu itu memang diputarkan Indonesia Raya di daerah kawasan militer. Ya. Dan ketika Indonesia Raya berkumandang, nah itu semua yang di daerah militer itu dia sikap sempurna, ya di daerah militer aja pokoknya yang tentara. Nah itu polanya begitu tuh. Itu ya, itu awalnya begitu. Itu sebelum Pak Prabowo. Nah Pak Prabowo jadi presiden itu di beberapa ungkapannya itu bilang lembaga pemerintah dan ini ya bawahan apa ya BUMN segala macam. Nah itu wajib memandangkan Indonesia Raya di jam 10. Ya, itu artinya behaviornya dari militer itu kebawa ke dalam dunia, ke dalam apa, kenegaraan kita. Karena itu behaviornya positif, ya kenapa enggak? Dan itu eh, menurut saya itu salah satu cara yang dilakukan untuk membangkitkan nasionalisme secara komunal ya. Itu. Nanti cari lagi ada nggak? Kapan Pak Prabowo bilang ya? Nanti yang saya bilang apa? Yang saya bilang apa istilahnya itu apa istilah cuma cerita-cerita. Cuman memang begitu. Terus saya udah mengikuti itu sebelum dikumandangkan di sini pun saya udah ngikutin eh, pernyataan untuk menginikan Indonesia Raya di setiap jam 10. Dan itu udah biasa di daerah militer. Kalau saya kan keluarga itu kan bukan militer. Kalau polisi itu kan bukan militer, nggak ada. Benar nggak? Benar nggak gitu? Soalnya saya sempat ngeliat tuh kayak di Bandung daerah khas militer kan dari luar juga. Kalau udah ada Indonesia Raya, udah
tingkat sempurna. Memang khusus kawasan. Kalau cita-citanya mungkin ya, cita-citanya untuk bagi nasionalisme supaya korupsi berkurang, orang lebih cinta. Ya kan memang begitu, ya kan? Nah, tapi kan kok yang koruptor mana mau dengar juga ya. Yang mau dengar itu kan orang-orang yang cinta tanah air. Jadi semakin nasionalismenya semakin semakin bagus tujuannya begitu. Pasti pasti ke sana. Soalnya kalau Pak Prabowo itu termasuk saya orang yang paling salut dengan Prabowo, walaupun apa kalau latar belakang walau alam ya, maksudnya siapa yang tahu ya. Tapi salutnya itu bukan apa. Saya bercanda dukung Anies sama ini kan mana. Kalau Anies memang hebat juga, cuman kalau saya itu 3 faktor aja orang bisa jadi pemimpin besar itu. Latar belakang militer, punya partai, punya uang. Tiga-tiganya ada di Prabowo. Ya, cuman semua nggak ada yang mau dukung dari itu. Dia latar belakang purnawirawan, punya uang, dia kaya. Terus dia bikin partai bukan nebeng sana sini. Tiga-tiganya ada. Itu maksudnya salutnya di situ. Jadi kalau mau dia mencukupi syarat karena dirinya sendiri ya yang menyiapkan. Kalau Anies bagus, cuman bedanya dia nebeng dulu sama Surya Paloh. Bedanya di situ. Surya Paloh itu kan Surya Paloh orang ini ya, apa Metro TV ya. Nah lagi, nah yang lainnya hampir sama ya. Kotangan pangkat 4 ini juga persamaan daripada itu tadi yang diubah lagi ya. Karena makin lama itu rumusnya makin aneh-aneh ya. Karena ya maksudnya kalian nggak akan menemukan rumus yang lebih mudah. Ya. Saya juga nggak hafal ya, sama nggak hafal. Tapi dari mana dapat ini ya ditulis lagi kan? Apa sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, dari sini kan semuanya kan? Kalau dibagi dengan sin semuanya kan bisa 1 tambah cos per sin apa? Kotangan ya. 1 per sin tekan ya. Kebalikan dari cos adalah ya. Kebalikan dari sin adalah kosekan. Udah kelihatan belum? Kotangannya. Tuh, kotangan X kosekan kuadrat kurang 1. Ya. Dari sini ya. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Bisa dibagi sin, bisa dibagi cos ya, bebas ini. Oh nggak ketemu tadi dibagi sin, dibagi cos. Ya. Ini kan maksudnya kotangan ya, kotangan kuadrat. Ini kan kotangan pangkat 4 ya. Makanya ada kotangan kuadrat kali kotangan kuadrat. Nah, kotangan kuadrat ini 1 kurang kosekan kuadrat kurang 1. Kotangan kuadrat kosekan kuadrat. Nah, itu aja ya. Makin panjang nanti ini. Ya. Ini juga sama ya, sama aja nih. Sekan kuadrat pangkat 4 diubah menjadi sekan kuadrat pangkat 2, sekan kuadrat pangkat 2. Ya. 1 tan kuadrat itu dari mana? Dari tadi yang tadi itu. Kalau 1 dibagi
sin yang tadi bisa dibagi cos juga, ya. Dapatnya itu. Sin kuadrat tambah cos kuadrat yang satu ini dibagi cos. Oh, yang tadi dibagi sin, ini dibagi cos. Cos kuadrat ya. Cos sin kuadrat dibagi cos kuadrat adalah tan. Dan cos dibagi cos satu dibagi cos sekan kuadrat. Ya, sekan kuadrat itu sama dengan 1 tambah tan kuadrat. Jadi ini sekan kuadrat, jadi sekan kuadrat kali sekan kuadrat. Sekan kuadrat yang ini 1, yang diubah ini. Ya udah, itu aja kan. Teknik pengubahnya aja. Ke bawahnya nggak usah. Yang penting, oh itu udah, polanya udah. Bisa lah kalau disuruh dari pakai apa? Aplikasi ya. Pakai aplikasi tuh ini, si rumus ini. Nah, kita tuh yang saya bilang tuh jauh, bukan karena apa, saya nggak perlu ngajarin detail. Yang pertama kalian pusing ya, kalau udah ngajarin detail. Yang kedua kalian nggak bisa aplikasi. Orang Indonesia tuh banyak nggak bisa aplikasi. Aplikasi itu maksudnya teknologi yang makin maju, tapi dia nggak bisa ngikutin. Ngikutin tuh pegangnya, menggunakannya aja ya, nggak bisa. Jadi kalau ada kesempatan tuh untuk sebagai user pengguna teknologi, manfaatkan ya. Saya bilang nggak usah teknologi jauh-jauh, saya bilang saya kan bisa bawa mobil kecil ya. Saya bilang mobil besarnya belum tentu kita bisa bawa. belum 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 suruh bawa helikopter atau ini ya. Tapi itu memang teknologi. Ya. Kayaknya itu bukan kebanggaan juga ya. Satu-satunya gubernur yang bisa bawa apa namanya itu helikopter itu yang pesawat itu gubernur Aceh. Masuk Panglima ya. Kalau bisa cari di itu ya, cari di ini. Itu dia gubernur Aceh, Irwandi masalahnya, Irwandi tadi ya. Dia ke itu tuh bawa sendiri si ini ya pesawat jetnya, pesawat kecilnya itu. Kayaknya belum ada deh yang ini termasuk KDM yang ini. Masalahnya kita mau belajar kan nggak ada tempatnya di Indonesia. Mau beli pesawatnya juga nggak tahu di mana, belinya juga belum tahu. Tapi kalau bisa bawa yang doang. Bisa sudah lebih lah. Bisa bawa yang doang loh. Banyak dibutuhkan apa? Solo driver begitu tuh. Ya, orang bule itu senang jelajah-jelajah dia ngerenta itu apa drivernya. Cuma emang kita terbatasan tuh nggak menganggap itu sebagai yang tadi bisa menggunakan teknologi tadi. Ya. Saya bilang kalau ada kesempatan belajar gitu saya mau tuh supaya naik bus bikin apa yang tadi pesawat helikopter ya. Karena bayangan saya itu Indonesia ya. Suatu saat saya jalan-jalan sama keluarga itu punya ini bawa sendiri. Motorhome yang di itu kan yang vlog-vlog itu kan besar tuh motorhome. Saya bukan kebayang saya mampu beli atau enggak, saya bisa bawa enggak itu. Kalau masalah beli saya punya alternatif sewa. Ya, bisa enggak sewa? Kalau ada kesempatan belum tentu saya bisa. Kalau mobil kecil saya udah pernah, tapi tadi beda dengan orang orang Indonesia tuh motorhome-nya ke mana? Ke luar negeri ya. Swiss di mana? Ada yang di Indonesia juga yang vlog-vlog itu. Tapi itu kan dia sudah mapan lah. Ya, yang namanya keinginan kan ada kesempatan nanti ada aja gitu. Nggak tahu pensiun kan ada mudahan. Berikutnya adalah substitusi rasional ya. Substitusi rasional. Bentuk rasional ya.
yaitu kita langsung ke contoh aja, substitusi bentuk rasional. Ya, ini langsung aja tadi integral. Bisa diintegralkan secara langsung nggak? Nggak bisa. Ya, bisa dimisalkan nggak? Dimisalkan ini U sama dengan X, turunannya adalah 1, nggak ada. Maksudnya ini masih bermasalah. Kalau dimisalkan U sama dengan akar X, karena maksudnya X pangkat setengah ya, turunannya adalah setengah X pangkat min setengah, sama nggak ada juga. Ya, dimisalkan kedua-duanya, U sama dengan X kurang akar X, turunannya adalah 1 dikurangi setengah X pangkat min setengah. Jadi ternyata ketiga-tiganya pemisahannya nggak masuk, ya kan? Nah, ada teknik lain, yaitu dengan memisahkan U sama dengan akar X, ya, bentuk ini apa, merasionalkan saya. Substitusi rasional itu apa nih? Ini kan bentuk irasional ya, ada negatifnya, ya, dirasionalkan. Jadi U sama dengan akar X, U kuadratnya sama dengan turunan di sini, ya. U sama dengan akar X, U kuadratnya sama dengan X. Di di apa istilahnya? Dipaskan dengan soal. Kalau ini tadi udah dimisalkan dengan U sama dengan akar X, kan itu ya. Kemudian U kuadrat jadi X. Ada sisanya. Nah, ini sisanya, ya. Sisanya adalah D dx. Dx-nya ngambilnya dari mana? Dari sini tetap ya. Dari sini atau dari sini. Ya. U kuadrat sama dengan X 2U du sama dengan dx. Nah, ini bisa. Kenapa nggak ngambil dari yang sebelah kiri ya? U. Oh, sama ya? Sama. Ngambil yang sebelah kiri sama. Dan dia persamaan yang sama ya. Ini dengan ini persamaan yang sama. Tapi lebih mudah yang kanan ini. Ya. Kalau yang ini du dx sama dengan tadi setengah x pangkat min setengah d dx. Ya. Nah, tapi lebih mudah menggunakan yang ini. Ya, dx-nya sama dengan 2u du. Nah, jadi dx-nya diganti dengan 2u du. Sehingga jadilah seperti ini. Ini ada U, di sini ada U, di sini ada U. Bisa dicoret U yang satu ya. U-nya di atas hilang, yang di bawah jadi U min 1. Nah, ini bentuk, kalau sudah bentuk seperti ini, dia 1/, itu artinya di logaritma natural. 1/, ya. Kenapa 1/? Ini ya. X pangkat 2. Hasilnya adalah 1/3 X pangkat 3. Kalau sudah 1/X dx, ini kan pangkat min 1 ya. Min 1 plus 1 berarti pangkat 0. Jadi dia tidak menggunakan yang sama seperti ini ya. Sudah kita bahas di awal. Kalau 1/, aja seperti ini, dia hasilnya pasti ln X ya. Dan kalau integral 1/U min 1 du sama dengan ln U min, ini kan pangkatnya pangkat min 1 ya.
Apa bedanya ini dengan pemisalan? Kalau pemisalan atau substitusi, dia ada turunannya. Yang ini pemisalan, tapi tidak ada turunannya. Ya, sudah? Tidak ada turunannya pada di sini nih. Cuman mengubah bentuk awal. Sebenarnya sama-sama pemisalan. Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena dia melingkupi semua yang ada pada integral. Yang penting kalau kita misalkan ini terpenuhi nggak? Ini terpenuhi nggak? Terpenuhi semuanya, boleh digunakan. Tidak terpenuhi, tidak boleh. Itu aja. Ya, dapatkan nggak tuh yang ini? Ini sama dengan yang metode tadi ya, metode substitusi. Bedanya, yang metode substitusi itu dia punya turunannya. Metode rasionalisasi ini dia tidak punya turunannya di sini ya. Pada fungsi ini nggak punya turunan. Termasuk yang dilakukan sama Yusuf tadi. Ya kan dipindah ke sini, pindah ke ruas sebelah kiri, ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, karena ada jam 10, kita Indonesia Raya dulu ya. Nah, pas jam 10. Di sini ada soundnya, kalau di sana di kelas. Oh, di sana udah ada ya? Udah ada sound di luar ya? Di FLTB. Iklan dulu. Kita di awal dan Indonesia Indonesia bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Dan jiwanya bahagia untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, negeriku yang tercinta.
Kayaknya laptop saya nggak kuat ya, yang rekam. ada recordnya ya. Oke, next kita lihat ini aja ya polanya tadi. Substitusi rasional bagiannya irasionalnya ya, bagian ini nih, yang misalkan U sama dengan akar kurang 4 pangkat 3. Tadi kita balik dulu. Bisa diterangkan langsung nggak? Nggak bisa. Dimisalkan bisa nggak? Kalau bisa dimisalkan, dimisalkan dulu. Dimisalkan U sama dengan X min 4. Nilainya adalah 1. Nggak ada. Ya, berarti nggak bisa. Ya. Kemudian di integral parsial, ya. Coba aja. Dicoba aja, kemungkinan nggak bisa ya. Bukan nggak bisa. Ini biar dicoba, kemungkinan nggak bisa. Merasionalkan bentuk substitusi rasional. Jadi bagian yang dalam bentuk akar yang dilakukan pemisahan. Ya. Pemisahan ini kan masalah rumit dimisalkan, ya kan? Oh, bisa lebih mudah. Ya. Karena saya enggak, sebenarnya yang saya ceritakan itu bukan saya menyanjung KDI, bukan. Tapi out of the box. Indonesia itu orang mau bayar susah, itu uniknya. Nggak usah cerita layanan publik. Kalau orang mau bayar susah, berarti layanan publik itu jelek. Ya? Orang mau baik mau bikin SIM, kalian bayar kan kalau bikin SIM kan? Itu susah. Bikin SIM itu nggak bisa 2 jam nggak bisa selesai. Benar nggak? Pasti itu sehari itu minimal, bahkan bisa seminggu kalau bikin SIM yang benar maksudnya. Nah itu menunjukkan kalau kita bayar harusnya mudah, bayar pajak mudah, bayar pokoknya tipe yang kita membayar itu pasti mudah. Coba kalau orang punya bisnis, kita bayar beli barang atau beli jasa pasti mudah. Nah, karena kita ngeluarin uang kan. Nah uniknya kita itu. Nah ini contohnya, nggak usah cerita teknologi luar biasa segala macam ya. Tadi yang bagian yang layanan yang sederhana tadi udah selesai, baru cerita yang lain itu pemisalannya itu. Layanan publik yang kita bayar itu sudah selesai, mudah, baru ke yang lain. Jadi ini sudah dimisalkan yang bagian sulitnya di pangkat ketiga. Kenapa? Karena di sini akar pangkat 3 ya. Jadilah U pangkat 3 sedangkan X min 4. Kemudian turunannya adalah 3U kuadrat DU sama dengan DX. Ya. Kalau ini cara nurunin ke sini ya bisa dibalik ya. X sama dengan U pangkat ya DX sama dengan 3U kuadrat DU. Empatnya mana? Empatnya jadi 0 ya. Ini ya kita lihat ini sudah tadi U ya. Yang ini dari U pangkat 3 sama dengan X min 4. U pangkat 3 sama dengan X min 4. Yang butuhnya kan ini doang. 4-nya pindah ke U pangkat 3 plus 4 sama dengan X. Nah, DX-nya dari mana?
DC ini berarti 3 ukuran D. Udah selesai tuh. Ini coba lihat dari bentuk yang kompleksitas tadi menjadi bentuk yang sangat mudah bisa langsung diintegralkan. Ya. Udah ya. Nah ini juga langsung aja ya. H pangkat. Ini akar pangkat 5 berarti pemisahannya tadi U-nya jadi U pangkat 5. Udah, saya rasa sampai di situ aja dulu ya. Udah ada berapa teknik yang kita pelajari? Keempat kayaknya ya. Integral langsung, integral apa? Fungsi rasional ya. Integral langsung, fungsi rasional, substitusi, integral parsial. Nah ini substitusi rasional ya. Ada 5 itu ya. Yang khususnya ada 4 tadi. Kalau yang langsung udah dari awal ya. Itu saja untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Kurang Maisa 1, siapa lagi? Panji itu ada.